Ya, selamat malam. Kami di Frana Boys. Di sini kami ingin membuat video tentang pengalaman narasumber gue nih, the team The Frana Boys. Yang sebelumnya kita main game. Jadi malam ini kita bikin video tentang pengalaman mereka nih berdua, menceritakan tentang ada horor-horornya mereka berdua nih, ya kan, pengalaman horor. Mungkin mulai dari siapa nih, Mas? Dari Adam aja dulu. Dari Adam dulu nih. Boleh. Oke, cekidot kita Oke, dengerin. jadi perkenalkan nama gue Adam. Hmm. Nah, jadi di sini kan sebelum itu di umur gue kelas 2 SMP atau kelas 1 SMP lah. Jadi ceritanya tuh gue sama tante gue tidur nih. Nah, di situ posisinya gue tidur di kamar tengah, Mat. Nah, di kamar tengahnya itu ada 2 kasur, atas sama bawah tuh. Oke, terus Jadi ada 2 kasur gitu, Mat. Nah, dari 2 kasur itu gue tidur nih sama tante gue, ya kan. Tidur sama tante gue, ya namanya masih bocah SMP, maksudnya nggak terlalu cepat lah ya, sama tante sendiri, ya kan. oke. Nah, gue tidur tuh. Nah, tiba-tiba mbah gue ngomong tuh, Mat, sama gue, ya kan. Nggak ngomong gue, maksudnya ngomong lah tuh sama gue berdua, sama gue sama tante gue. Dia ngomong gini, mbah gue, mah, kan namanya Emah tuh tante gue. Mah, jangan lupa rambutnya dikuncir kalau mau tidur gitu. Itu walau-walam sih, gue juga nggak ngerti itu entah cuma mitos apa gimana, gue juga ngerti. Oh, jadi mbah lu itu nyuruh tante lu untuk nguncir rambut. Ya, kepercayaan mereka sih gitu, kepercayaan dari keturunan dari kakek buyutnya, dari saudara, dari nenek gue gitu. Itu jam berapa? Gue posisi masih jam 11-an. Jam 11. Oke, udah Nah, lumayan malam juga itu ya. iya makanya. Terus abis kayak gitu udah tuh, ya kan. Gue tidur lah nih, ya kan. Tidurnya gue, nah ini juga aneh nih, Mat. Biasanya nih tante gue nggak mau satu kasur nih sama gue nih, tiba-tiba dia pengen satu kasur kan. Biasanya dia di atas, gue di bawah. Nah ini enggak, jadi gue di depannya dia di belakang gue. Gitu posisinya. Tidur dah tuh gue, ya kan. Pas gue tidur, tiba-tiba pas gue tidur tuh gue bangun dah tuh di jam 2 pagi, ingat banget. Jam 2, oke. Di jam 2 pagi gue bangun. Nah posisi itu gue tengkurap kayak gini. Anjir. Serem Jadi, banget. Terus nah biasanya kayak lu refleks lah ya, kalau misalkan nih lu lagi tidur gitu, ya kan. Terus lu di bawah, terus otomatis lu mau bangun, ya otomatis lu kayak bangun aja semua badan lu gitu. Mungkin lu kayak contoh direp-rep gitu, Bang. Nggak direp, jadi kayak dipindahin gitu sama tuh makhluk halus. Enggak, jadi gini memang ceritanya dia tuh bukannya direp-rep atau gimana. Jadi dia keadaan tidur normal. Ketika memang udah dari yang tadi dia bilang, mbahnya ngomong rambut itu harus dikuncir. Mungkin itu tradisi atau adat istiadat keluarga, kepercayaan lu, ya kan? Mungkin kayak gitu. Nah, masalah lu tidur kayak gitu, mungkin secara nggak sengaja gitu ya. Ya memang lu memang dipindahin atau sengaja, atau lu nggak boleh ngeliat gitu. Walaupun lu ngeliat juga lu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah iya, anehnya juga gitu, Bang. Iya. Jadi kayak misalkan nih, kan posisinya gini ya, kalau misalkan kita secara normal lah ya, kalau misalkan kita dipindahkan atau kita jatuh atau gimana pun, kalau misalkan kita mau bangun ya kita bangun seluruh badan dong. Nah itu posisinya enggak, Bang. Ini gue tidur begini. Gue tidur madep jam. Gue ingat banget di sana madep jam. Terus di belakang sana itu dia kamarnya om gue. Gue begini, pas gue mau balik, tante gue lagi disisirin, Bang, gitu ya kan. Disisirin aja tuh sama itu, ya gue bisa sebut kuntilanak lah. Itu bener-bener panjang banget badannya. Dia lebih tinggi, ya seukuran kasur. Dia masih agak mundur. Nah tante gue miring, posisi itu tante gue miring. Logikanya juga gini, kalau misalkan gue guling, otomatis dia jatuh dong. Ini enggak, jadi gue tidur di bawah, tante gue di atas, terus gue nengok balik, dia di sisi sini. Tapi pas lu lagi keadaan tidur, pas lu nengok ke arah tante lu, itu yang tadi lu bilang dia nengok ke lu juga? Enggak, atau untungnya, Bang. dia ngebelakangin lu? Dia ngebelakangin gue.
Nah jadi sama-sama ke belakang ini, jadi gue madep ke sana. Nah si dia itu madepnya sama kayak tante gue nih, tante gue begini, nah dia juga begini, posisinya gitu bang. Jadi Dan- ibaratnya gini bang, lu harus sana, Iya. dia begini bang. Iya, disisirin aja. Berarti berarti emang lu tahu gitu ya, itu bukan dari keluarga lu atau gimana, Bukan, benar-benar posisi- itu sosok kan. Iya, nah Maksudnya. jadi tuh juga di rumah itu waktu itu yang tinggal cuma gue berlima. Gua, tante gua, om gua, almarhum mbah gua yang cowok, sama nenek gua, sama mbah gua yang cewek. Itu berlima. Jadi posisi juga tidurnya mencak-mencak. Gua sama tante gua di depan di ruang tamu. Nah ruang tamu itu depannya ada lemari gede gitu warna hitam. Nah itu gua ketutupan sama jendela luar itu, yang misalkan orang ngeliat dari jendela itu gua ketutupannya cuma sama itu doang. Bang, Dan ini gue mau nanya, itu lu ngelihat sosok itu sekilas atau bener-bener real bang? ya namanya kita panik gimana sih, kayak lu cuma gitu doang. Jadi kayak enggak, itu tapi lumayan lama gitu bang, kayak Lumayan lama. gue nengok ini kan set, astagfirullahaladzim, gue langsung merinding nih kan, lagi kayak gini, itu dia lagi nyisirin enak banget, set itu. Dan itu first time gue ngeliat tuh makhluk kayak gitu. Dari situ terus gue mau pindah, nggak jadi dong, gak ada tenaga. Dan itu anehnya, gue bener-bener gak ada tenaga, gue lemes. Terus itu gue tidur di bawah lantai, lu tau gak tuh lantainya bener-bener kayak udah ke apa sih, keringat gue semua isinya. Anjir. Lu bayangin gak sih, itu gue nungguin itu dia, gue nungguin dari jam 2 sampai gue bangun, gue tidur tapi kayak tidur ayam doang gitu, nggak bisa pulas, kayak tidur tuh bangun nih jam 2:30, kayak setiap setengah jam atau setiap 20 menit tuh gue kebangun. Terus gue cuma ngecek gini dong, dia masih ada apa enggak. Kalau badan gue masih apa tuh namanya, masih kayak lemas gitu, nggak ada tenaga ya, itu gue merasa dia masih ada, masih ngisi mata gue. Di situ tuh habis kayak gitu udah tuh ya kan, habis udah kayak gitu gue tungguin tuh sampai jam 3, dia masih ada mat ya kan. Anjir, berarti lama banget ya bang? Itu jedanya lama banget, gue sampai pegel di awal di sini, layar gue pegel banget ya. Nah bang, itu ketika lu ngeliat begitu kan, biasanya nih contoh ya, orang kayak kita lain kayak biasa Iya, begini orang ngelihat sosok begitu, besoknya kan ada nih isunya sakit atau gimana, lu gimana bang keadaan lu? gue besok? cuma kayak orang gimana ya, kayak orang bingung gitu. Sampai gue ditanya sama nenek gue gini, sama mbak gue yang cewek, kamu kenapa dah, kata dia gitu, kok tumben. Di situ gue udah nggak mau nginep tuh, karena tadinya kan gue cuma nginep doang tuh, cuma kayak iseng lah. Oke. Karena rumah gue yang sebenarnya tuh kan ada di belakang, lu tau kan, rumah gue di belakang. Nah karena kayak gue lagi iseng, kayak bosan aku tidur sama mama bapak gue sama adik gue pengen tidur di Nenek rumah lu. nenek gue gitu ya kan, sekali nemenin tante gue, karena tante gue itu kan belum nikah. Belum nikah ya. Iya, di situ gue udah tuh ya kan, di situ gue bener-bener pengalaman first time gue banget. Terus itu bener-bener juga gue ditampakin yang namanya begituan. Sebelum itu gue nggak pernah yang sampai kayak kayak nyata banget ya. Itu kayak lu mimpi tapi kayak nggak mimpi sih, gue yakin banget itu nggak mimpi orang. Pas anehnya juga pas gue denger Allah Akbar, itu tenaga gue bener-bener kayak bener-bener semuanya kembali gitu, kayak wah gue udah tenaga nih. Nah, dan anehnya tuh gue nggak mau balik ke rumah, nggak mau tidur di rumah tempat tante gue. Itu gue malah pengen Pindah? Dan itu gue pindah ke kamar om gue. Itu gue gobrak gitu kan. Itu gue inget banget. Gue terus di situ jam 4 pagi, emang biasanya kan mbah gue jualan sayur tuh yang cowok, dia mau belanja tuh, dia sampai kaget ya. Itu bener-bener gue kaget ya, dia kaget tuh. Gue buka, jadi gue kayak ngedobrak pintu, brok gitu. Untung gak dikunci, biasanya dikunci tuh kamarnya om gue yang cowok. Brok ya kan, udah kayak gitu. Udah, terus gue masuk, mbak gue sampai kaget yang almarhum. Gini, kamu kenapa dah begitu? Enggak, katanya muka gue pucet batu di situ, kata mbak gue ya kan. Muka gue pucet kayak, iya sih lu ngeliat kayak sosok yang kayak gitu pasti lu ya bener-bener pasti bakalan beda lah ya kan, kayak ngeliat sesuatu yang beda gitu. Oh, yang gue tahu sih kalau emang habis ngeliat sosok hantu lah ya istilahnya, pasti besoknya sakit sih. Ya tergantung daya tubuh kita juga sih. Ya kan, ya mitosnya gitu. Habis lihat sosok itu pasti besoknya sakit. Nah, yang gue pengen tanya, lu besoknya sakit atau enggak? Kalau menurut gue pribadi sih biasa aja mah. Karena apa? Nah, kalau kita ngeliat sosok ya dibelakangin lah, dia bilang dia dibelakangin, itu enggak kenapa.
kenapa Iya, sakit jadi nggak ditampar. kecuali lu face to face. Lu face to face, jadi misalnya lu kayak keluar rumah terus pas lu buka pintu ada dia tuh, besoknya lu bisa sakit Itu kayak mah gitu. benar-benar kayak di film horor bang. Iya, Gue bukan. bener-bener sih kalau kayak gitu gue nggak tahu dah tuh kayak gimana. Oke, jadi bang ya, pertanyaan terakhir nih bang, lu pernah nggak bang setelah kejadian itu ngeliat sosokan? Nah lu sampai sekarang nih, umur lu sekarang, pernah nggak lu ngeliat lagi? Kalau lu sih enggak sih, kayak cuma beberapa kayak mimpi atau apa ya, lu kayak tau lah Sekilas reperp lah. ya kan. Nah itu kalau reperp gue masih sering batu, jadi kayak ngelihat sih enggak cuma kayak mimpi, tapi gue ngelihat sosok tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain, udah kayak manteng aja gitu sampai waktu itu mak gue yang bangunin. Kayak mak gue yang bangunin baru udah tuh langsung kayak oh cuma mimpi kayak gitu. Cuman gue juga nggak mau berharap, sebenarnya sih emang dari keluarga gue tuh emang keluarga yang mistis gitu, dari yang nenek gue kayak gitu dia mereka mbah gue juga punya kelebihan kayak lu diurut nih, padahal mbah gue nggak tahu nih lu habis ngapain, tapi setelah dia ngurut tangan lu atau apa dia bisa tahu kejadiannya kayak lo habis kayak gini ya. Kayak tante gue lah contohnya waktu itu, dia dicolek lehernya sama penunggu toilet di sekolahnya dia gara-gara dia ketawa-ketawa nggak sopan di dalam toilet gitu. Nah, Jadi itu- merasa terganggu. nah iya sih, penunggu itu dia nggak suka dengan caranya dia, maksudnya kayak lu masuk kamar mandi ya udah sewajarnya orang di kamar mandi Nggak ngapain berisik ya, ya, dia mau ketawa-ketawa gitu. Tapi kalau menurut gue sih itu bukan mistis bang, jadi kayak nenek lu itu kayak punya kelebihan. Iya. Kalau gue bilang sih bukan mistis, jadi ya namanya orang dulu ya bang, Iya. maksudnya pasti dari turun temurun. dari Iya, punya ilmu. bapak anak, pasti semua turun temurun. Iya. Bisa juga ntar dari buyut lu nggak nurunin ke anaknya, bisa juga ke cucunya. Kalau menurut gue pribadi yang gue tahu tuh kayak gitu. Iya sih kalau Iya. sih kalau kayak gitu gue Cuma juga. wawalam juga sih. Nah, Oke, thanks ya untuk cerita lu bang. Itu aja ya bang. iya itu aja sih yang paling, maksudnya yang apa yang terkenang banget sampai sekarang. Oke, ini katanya dia juga punya cerita, ya Oh, kan? iya.